Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidi ghairil muhajjalin wa qaidil mujahidin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mensyukuri atas semua limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik dan hidayah dari Allah adalah merupakan di antara anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita syukuri. Bahkan termasuk di antara taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, dan dengan nikmat itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu kita dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kita gunakan sebaik-baiknya kesehatan ini untuk lebih giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat berupa kelapangan rizki, kita semangat ya untuk memberikan nafkah kepada diri, keluarga, orang lain. Ini adalah bentuk di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang mendekatkan diri kepada Allah itulah nikmat yang sejati. Karena ada nikmat kelihatannya itu nikmat, tapi ketika nikmat tersebut ya ditasarufkan, digunakan untuk hal-hal yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat malah makin kencang maksiatnya. Diberikan harta, rezeki, malah makin kencang berbuat dosa. Ini adalah bukan nikmat. Sampai para ulama mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu biha ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat, setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak menjadikannya dengan modal nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bukan nikmat tapi baliyah. Napa baliyah, Pak? Kebalikannya dari nikmat, bisa menjadi bala bencana. Ya, dikasih sehat malah mempeng berbuat dosa. Diberikan rizki, rizkinya malah digunakan untuk hal-hal
yang mendatangkan murka Allah, maka ini adalah baliyah. Kelihatannya nikmat, kelihatannya enak, tapi selama nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itulah bencana, bukan nikmat. Berarti nikmat yang sejati itu adalah selama Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, ya, lalu kita gunakan untuk ibadah, taat, mendekat kepada Allah, itulah hakikatnya nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dalam kegiatan jihad pagi, mudah-mudahan ini adalah dalam salah satu bentuk untuk membangun keluarga muslim yang ideal. Jihad pagi ini bukan hanya kegiatan untuk bapak-bapak, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang punya anak laki-laki, ya, itu mulai untuk diajak untuk jihad pagi. Kenapa? Karena ternyata konsep, ya, bangun pagi, beraktivitas di pagi itu salah satu ya yang akan membentuk kepribadian seorang muslim yang tangguh. Ya, kalau kita membiasakan anak bangun subuh, sholat berjamaah di masjid, setelah itu ada kegiatan, ya, ini sesungguhnya kita sedang menyiapkan generasi yang hebat. Ya, karena PR besar kita hari ini bagaimana menyiapkan generasi yang hebat. Kalau kita buka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara adab di dalam tidur itu salah satunya kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir. Mau tidur harus baca doa. Kita ajarkan kepada anak. Di dalam satu riwayat dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan, ya, dia akan melakukan sebuah ritual, bahasa kita. Ketika ada seseorang tidur, ketika ada manusia tidur, anak Adam itu tidur, setan itu melakukan ritual. Dia akan mengikatkan, ya, pada bagian tengkuk kepala itu 3 ikatan. Jadi setan itu, ya, salah satu, ya, jihadnya setan. Berbagai macam usaha dilakukan untuk mengajak manusia jauh dari Allah, ya, untuk menyelewengkan manusia, untuk menggoda manusia, melakukan berbagai macam cara. Bahkan ketika seseorang mau tidur saja, sudah berhenti aktivitasnya. Umpama orang tidur itu sudah terangkat segala hukumnya. Orang tidur umpama bunuh orang, maka di dalam hukum Islam itu, ya, termasuk yang diangkat penanya. Setan itu tidak berhenti menggoda sekalipun orang itu sudah berhenti aktivitasnya tidur. Apa yang dilakukan setan? Setan itu mengikat 3 ikatan di belakang tengkuk kepala kita. Thalathu uqad. Yadribu kulla uqdatin fi alaika lailun tawil farqud. Setan itu menjampi-jampi. Makanya kalau orang yang tidur les, ya, lagi nonton TV les, lagi apa les, gak pernah zikir, ini bahaya. Salah satunya setan itu dengan mudah akan mengikatkan 3 ikatan di belakang tengkuk kita. Dan setiap ikatan setan, ya, menjampi-jampi. Apa jampi-jampinya dari setan? Alaika lailun tawil, malam masih panjang, tenang. Farqud, terus tidur. Nikmat gitu, ya.
Kalau nggak baca doa itu tidurnya Masya Allah, lupa sholat subuh. Kadang-kadang gitu. Maka kata Nabi, ya, kalau kita ingin diselamatkan, maka yang pertama, fa idza staiqadha wa dzakarallaha in halat uqdah. Kalau seseorang itu bangun dari tidurnya, terdengar mungkin tarhim sebelum adzan subuh, dia bangun. Lalu tidak hanya bangun, fadzakarallah, ketika bangun ingat kepada Allah. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, itu bacaan minimal yang dibaca. Dia berzikir kepada Allah. In halat uqdah, barulah lepas satu ikatan. Jadi bangun tidur jangan langsung ke kamar mandi. Bangun tidur ucapkan doa, berzikir kepada Allah. Itu baru lepas satu ikatan. Ya. Fa idza staiqadha wa dzakarallaha in halat uqdah. Fa in tawaddaa, yang kedua, kalau dia melanjutkan setelah berzikir, kemudian dia berwudu, in halat uqdah, maka lepas tali ikatan yang kedua. Lepas ikatan tali yang kedua. Maka jamaah kalau hanya bangun tidur lalu ke kamar mandi, itu jenengan bisa geletak lagi. Belum baca doa, ke kamar mandi, tujuannya bukan untuk wudu, untuk apa? Hanya keperluan mungkin, ya, ini subuhnya masih 5 menit, ya. Bisa jadi jenengan duduk di kursi, bisa jadi tidur lagi. Karena belum lepas semua ikatannya. Maka yang terakhir kata Nabi, fa in shalla, setelah wudu lalu dia sholat, in halat uqdah, barulah lepas 3 ikatan. Fa asbahat thayyiban nafsi, maka jadilah orang itu menjadi orang yang thayyiban nafsi, baik peringainya, baik perilakunya, baik karakternya. Jadi membangun, ya, keluarga, membangun anak itu salah satunya dari kegiatan pagi, Pak. Jangan dibiasakan anak setelah subuh tidur lagi. Karena secara kesehatan pun sepakat tidur habis subuh itu membahayakan. Maka salah satu jihad kita di pagi hari itu bukan hanya kita sendiri, tapi bangunkan anak, bangunkan istri, ya, sampaikan hadis ini, ya. Maka orang yang terbiasa dengan kegiatan pagi, dari mulai bangun tidur baca doa, berwudu, lalu sholat, insya Allah ikatan setan ini terputus, ya. Lalu kemudian wa illa, kalau seandainya aktivitas pagi itu enggak dilakukan, fa asbaha khabisan nafsi kaslana, bangun tidur asal bangun, ya, bangun tidur enggak langsung wudu, apalagi sholat. Biasanya yang seperti ini, ya, kata Nabi, asbaha kaslana, itu akan menjadi orang yang malas. Khabisan nafsi, sejak pagi keadaannya sudah bad mood. Bahasa anak-anak sudah insecure. Bangun tidur sudah mikirnya enggak enak-enak. Itu biasanya bawaan pagi, karena itu ikatannya setan ini belum lepas. Ikatan setan belum lepas. Bisa jadi mungkin yang sering punuknya itu berat, bangun tidur kenceng banget ini, ya, kolesterol atau apa, bisa jadi itu banyaknya ikatan setan yang enggak hilang, ya. Apalagi bangun tidur enggak pernah, tadi mungkin tidur bangunnya siang gitu, ya. Masya Allah, ini salah satu dari bagaimana Nabi SAW membentuk kita, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita membangun bersama-sama keluarga yang ideal. Berbicara ideal ini, ideal menurut siapa?
Ya, ideal menurut kita, ideal menurut bapak ibu kita, ideal menurut negara atau siapa? Maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan keluarga yang ideal ya menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Karena itulah di antara visi misi keluarga muslim. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memikirkan tentang sebuah keluarga ideal ya, berarti suami punya istri ya, istri punya suami, suami istri punya anak keturunan ya. Ini adalah impian semua manusia. Maka yang pertama kita harus memahami peran orang tua ya, bagaimana memiliki keluarga yang ideal ditentukan dari siapa? Supirnya, nahkodanya. Ya, kemana tujuan akan dibawa? Ya, mau dibentuk seperti apa? Ini setelah orang tua memahami perannya. Ya. Di antara peran orang tua yang harus kita betul-betul ingat, kita jalankan, yang pertama, orang tua adalah sebagai pelindung. Ya, ini peran utama kita sebagai orang tua, berarti melindungi siapa? Anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini peran utama. Ya, melindungi anak. Dari apa? Tugas utama bapak, tugas utama seorang istri melindungi anaknya, yang paling utama adalah melindungi dari jilatan api neraka. Ini tugas yang paling berat. Ya. Ini tugas yang paling berat, melindungi anak-anak kita dari api neraka. Ya. Jadi tugas utama kita bukan mendaftarkan anak-anak kita di BPJS. Ya. Tugas utama anak-anak kita bukan hanya dapat pelindungan mungkin dari asuransi mana, bukan. Tapi ada tugas utama dan pokok ya bagi orang tua adalah kita melindungi anak-anak kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Dan ini tugasnya sangatlah berat dan paling berat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu ini adalah tugas berat, ini adalah merupakan kewajiban pokok kita sebagai orang tua, ya, maka tugas ini ya tidak mungkin akan dilalaikan. Orang tua yang sadar tidak mungkin tugas berat ini akan dianggap sepele. Ya. Akan tetapi berusaha menjaga diri, menjaga anak-anak dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman neraka semaksimal mungkin. Ya, tidak membiarkan sedikit pun anak-anak kita, bahkan kita mungkin tidak membiarkan rela sedikit pun anak-anak kita terkena jilatan api neraka. Itulah tugas utama sebagai orang tua, sebagai pelindung. Yang kedua, tugas utama seorang ibu dan bapak, peran orang tua adalah sebagai penanggung jawab. Ya, sebagai penanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi." Setiap kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Terutama ini adalah tugas para ayah, tugas para bapak. Ya, kita yang punya tanggung jawab. Berbicara beban, beban kita sudah berat. Ya. Tetapi yang harus kita senantiasa naikkan levelnya bukan hanya beban mencari ma'isyah. Bukan hanya tugas utama kita ini mencari kehidupan, mencari rizki untuk anak kita, bukan itu. Bukan itu menjadi prioritas utama kita. Tapi kita adalah penanggung jawab anak dan istri mau dibawa kemana. Yang bertanggung jawab adalah siapa? Suami. Dan berikutnya di antara peran orang tua adalah sebagai pendidik. Kemarin kita sudah membahas, ya, itulah peran utama orang tua. Dan tidak ada warisan yang terbaik yang kita wariskan kepada anak-anak melainkan adalah warisan ilmu, warisan adab yang baik. Ya, legacy kita yang akan kita berikan kepada anak-anak itu sesungguhnya bukan harta, bukan materi. Apa legacy kita? Ya, seperti mana yang disabdakan Nabi, mana halawalidun waladahu afdala min adabin hasin, min adabin hasan. Tidak ada satu pemberian orang tua yang lebih afdol, yang lebih baik melainkan pendidikan yang baik. Ya, melainkan pendidikan yang baik. Itulah legacy kita untuk anak-anak kita. Maka berikutnya kemarin kita sudah membahas anak terhadap orang tua. Posisi anak itu di dalam Al-Quran, ya, diposisikan menjadi 4 posisi. Kadang, ya, sebagai musuh, kadang sebagai ujian, sebagai perhiasan. Bahkan kita yang senantiasa harapkan adalah sebagai qurratu ain, ya, sebagai penyejuk hati, penyejuk mata orang tua. Tapi kita harus sadar, Allah menguji kita. Kadang-kadang anak kita ini diposisikan sebagai musuh. Ya, lalu bagaimana sikap kita, tugas kita? Ya, ini adalah kewajiban-kewajiban orang tua di dalam memberikan pendidikan. Ya, kadang anak itu menjadi siapa? Musuh. Ini yang harus kita betul-betul waspadai. Allah mengingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi adu. Lalu bagaimana cara kita agar kita ini sukses membina anak yang sudah kadung menjadi musuh? Bukan kadung gitu ya. Kadang-kadang diposisikan anak itu menjadi musuh. Ada saatnya anak kita bantah. Ada saatnya anak kita disuruh ngeyel. Ada saatnya anak kita mungkin disuruh malah menyuruh kita. Maka Al-Quran membimbing. Karena banyak orang tua yang gagal ketika berhadapan dengan siapa? Anak yang menjadi musuh. Kalau anak menjadi perhiasan, itu Masya Allah semuanya senang. Ya, anaknya berprestasi, itu Masya Allah senang. Ya, atau kadang anak menjadi ujian. Ya, apalagi anak yang menjadi qurratu a'yun. Tapi yang paling berat itu ujiannya ketika anak diposisikan sebagai apa? Musuh kita, Pak. Banyak orang tua yang gagal. Ada orang tua yang mengambil peran sama-sama musuh. Bahkan menjadi oposisi. Anak kalau orang tua malah seringnya padu. Apa-apa padu, di mana padu gitu ya. Masya Allah hari ini kita banyak dapati orang tua yang akhirnya Masya Allah. Kalau kita lihat di media itu sudah nggak malu lagi, ya. Anak menghina orang tua menghina anak. Lagi ngetren mungkin ya, ada orang tua notabene itu mungkin public figure, artis, itu bangga, ya, menghina anaknya di medsos. Anaknya juga menghina ibunya, naudzubillah. Ya, ini ketika anak menjadi musuh, banyak orang tua yang gagal. Kenapa? Karena mengambil peran yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau anak menjadi musuh,
Yang pertama, apa kata Allah? Fahdharuhum. Hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tugas kita ini kalau anak kita dalam keadaan mungkin susah diatur, pertama kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap. Jaga kata-kata kita, jaga sikap kita. Karena salah tindakan anak semakin jauh. Salah ucapan anak semakin menjauh. Salah satu indikatornya kalau anak sudah enggak betah di rumah, itu biasanya ada sumbatan-sumbatan ya komunikasi atau ada perilaku orang tua yang memang enggak disukai oleh anak. Harus hati-hati. Namanya anak sekarang Masya Allah, anak SD ya, orang tuanya sudah nyuruhnya baik. Tapi gara-gara intonasi yang agak tinggi sedikit, anak sudah enggak mau. Ibu kalau nyuruh marah-marah. Padahal ibunya bilang, ibu gak marah gitu ya. Ibunya malah meninggikan intonasi, ibu gak marah gitu ya. Ini kadang-kadang kesalahan di dalam komunikasi. Ya disuruh apa, gara-gara nadanya agak tinggi anak gak mau. Ibu nyuruh kok marah gitu ya. Ibunya tambah tinggi lagi, ibu gak marah gitu. Ini kadang-kadang apa ya, yang dibangun seperti itu. Ya, akhirnya kadang-kadang banyak ya antara kita dan anak ini ya karena komunikasi yang buruk, sikap kita yang salah, kita tidak berhati-hati, akhirnya apa? Ya, sering anak itu semakin jauh. Maka yang pertama fahdharuhum wa in ta'fu, yang kedua maafkan. Kesalahan anak itu kita berusaha untuk memaafkan. Ya. Wa tasfahu, berlapang dada. Ya, salah apa, jangan kita ini menjadi orang tua yang otoriter, ya. Apalagi salah sedikit mainnya tangan, ya, mainnya jewer. Ketika susah dengan kata-kata yang jurus terakhir kita apa, Pak? Udah tidak berkata-kata, talk less do more gitu ya. Ngomongnya sedikit tapi tangannya yang bergerak gitu ya. Ini nggak boleh. Itu akan menjadikan hubungan kita dengan anak ini rusak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama fahdharuhum, hati-hati, wa in ta'fu, kita maafkan, ya, yang kemudian kita melapangkan dada, wa taghfiru, bahkan kita ampuni kesalahan anak. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu yang Maha Pengampun. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, mungkin ini biar tidak ngantuk ya, saya punya tebak-tebakan ini. Bisa dilihat. Kira-kira gambar nopo Pak ini? Siapa yang kupu-kupu tolong angkat tangan. Sayap kupu-kupu nggih. Ada lagi yang lain? Kira-kira nopo Pak? Iya. Ini kita akan membahas, sebelum membahas tentang konsep membina keluarga. Ikan, ya. Kadang-kadang melihat sesuatu itu kita, pandangan kita kadang tidak menyeluruh, ya. Kita hanya fokus terhadap satu saja. Anak berbuat salah apa, itu yang kita ingat. Ya. Kita sebagai orang tua harus mulai melebarkan pandangan kita, melebarkan telinga kita. Anak pulang mungkin dari sekolah, tiba-tiba nangis, ya, maka kita tidak boleh langsung menjas. Kamu dimarahi guru, kamu kelahi dengan siapa, gitu ya. Tanpa kita mencari tahu bagaimana anak-anak kita. Anak kita pulang terlambat, seringnya kita apa Pak? Langsung menjas, kamu mesti main dari sana, kamu mesti main dengan si Anu. Bapak tahu kamu ini, belum ngomong sudah menjadi ahli peramal. Anak belum cerita apa. Ini kadang orang tua seperti itu. Ya. Kira-kira gombor apa Pak? Nggih, ternyata benar nggih. Jawabannya adalah gajah. Karena kita melihat hanya dari telinganya saja. Ketika telinga gajah dihias demikian rupa, kita akan mengatakan itu, ya. Saya tantang yang kedua, ini gambar siapa Pak?
Siapa? Rosi nggih. Kenapa Pak? Bisa mengatakan langsung itu Rosi? Tadi karena kita ini sukanya menjas langsung. Kamu ini mesti main dari sana. Padahal belum jelas informasinya. Siapa Rosi Pak? Sudah mulai mikir ya. Jangan sampai salah lagi gitu ya. Ternyata benar ya. Rosinya sudah pindah ya. Hanya ngambil dari satu sudut, kadang-kadang kita sudah berani mengatakan anak kita ini seperti ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama untuk membentuk keluarga yang ideal ini, keluarga itu harus punya visi. Harus punya visi. Ya. Kalau ditanya, ini kita ini punya visi enggak, Pak? Ini jujur gitu ya. Pernah enggak jenengan bahas sama istri dengan anak kumpul bareng, yuk nak kita rumuskan visi hidup kita, ada enggak? Kayaknya enggak ada ya. Tapi pernah enggak ya, hal itu terlintas di benak kita, lalu kita punya program, kita punya cita-cita, itulah yang akan kita buat. Karena orang tua sebagai nahkodanya. Ibarat orang mau belayar itu kira-kira punya tujuan enggak Pak? Jenengan keluar dari rumah pakai kendaraan kira-kira ada tujuan enggak? Ada kan mesti. Mau beli apa, mau kemana? Ada enggak yang tiba-tiba pokoknya saya ingin keluar sajalah? Ada enggak? Itu orang enggak jelas gitu ya. Mesti dari setiap kita itu punya tujuan. Ini bayangkan kalau keluarga sampai sekarang kita enggak punya tujuan, mau dibawa kemana, itu yang enggak jelas. Ibaratnya ya, kita bahasanya ketika perusahaan saja ya, itu punya visi, masa keluarga itu tidak ada visinya. Karena seharusnya membangun keluarga ya, itu harus lebih serius dari membangun apa? Perusahaan. Membangun keluarga itu harus lebih serius daripada membangun bisnis. Daripada membangun mungkin punya yayasan, punya apa. Ini keluarga enggak punya visi. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya visi dari keluarga kita apa, Pak? Ini minimal. Silahkan dirumuskan lagi, ditambahkan. Visi keluarga kita ini yang pertama, berkumpulnya kembali di mana? Di surga Allah. Visi kita adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka, tadi tugas berat kita. Ya. Visi kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini ada dalam surat apa? Ya. Ini diantara visi, contoh. Ini contoh, nggih. Ini contoh yang harus kita bangun. Ketika kita sudah punya visi, harus kumpul lagi di surga, berarti bapak, ayah itu senantiasa mendiskusikan, mengingatkan. Anak sholatnya telat, bangunnya telat, ingatkan. Karena visi kita ini bukan hanya di dunia, visi kita sampai mana? Surga. Ya, anak ketika sudah menjelang dewasa, ya, ingatkan visi ini. Harus disampaikan, nak, ingat, ya, kita ini akan kembali kumpul nanti di surga Allah. Ini visi yang harus kita bangun di mana, Pak? Di keluarga kita. Ya. Sampaikan ke anak-anak kita, kalau bisa itu kita diskusikan, ya, sepakati. Berikutnya adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kehidupan ini kehidupan yang penuh dengan cobaan. Ya, semua kita akan diuji. Ya, maka kita sampaikan tugas utama kita agar jangan sampai kita ya menjadi orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, harus mencicipi dulu neraka sebelum surga, naudzubillah. Itu targetnya.
Walaupun setiap dosa dan maksiat ya itu pasti akan dibersihkan dulu. Di mana? Di neraka. Tapi jangan sampai gitu ya. Fisik kita rendah. Gak apa-apa masuk surga tapi melewati neraka. Gak boleh. Ya. Fisik kita yang harus kita bangun, kita diselamatkan oleh Allah dari apa? Jilatan api neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah pola asuh dan fisik keluarga yang harus dibuat oleh suami istri ya, karena ini akan mempengaruhi ya untuk membentuk fisik keluarga. Maka yang pertama diperbaiki dari pola asuh kita. Ya. Ini contoh ketika keluarga punya visi, Pak. Contoh, bapak menyatakan saya ingin punya anak, ya, atau generasi yang profesional. Contoh, bapaknya punya cita-cita anaknya menjadi dokter, menjadi peneliti, boleh enggak? Boleh. Menjadi ahli IT, boleh. Tapi visinya bukan hanya dokter yang hebat, peneliti yang hebat, tapi berakhlak mulia dan hafal Al-Quran umpama. Ini kan harus ada visinya. Ya, ini pokoknya saya anak yang kedua ini saya programkan hafiz Quran, tapi dia dokter. Itu kan visi. Ya. Anak yang ketiga nanti anak saya harus menjadi ahli IT, tapi hafal Quran. Ya, ini visi yang harus dibentuk. Ya. Jadi blueprint atau mungkin roadmap anak itu sudah mulai kita rancang. Ya, itulah peran orang tua. Ya. Kita bertawakal kepada Allah, kita lakukan semaksimal mungkin. Maka contoh gitu ya, ketika visi ini dibentuk, mulailah kita melakukan aturan di rumah. Contoh ya, di rumah mungkin sudah mulai diganti musik-musik koplo, dangdutan, ya itu sudah mulai diganti dengan apa Pak? Murotal. Di mobil pun sama, biasanya mungkin lagu nopo rungkad, ya rungkadnya diganti, ya menjadi mungkin pagi ada zikir pagi, ya zikir sore, murotal Al-Quran, tausiah mulai diganti. Karena visi kita jelas, ingin punya ahli IT yang hafal Quran. Ya, di rumah mungkin ada program no gadget, no TV, mulai dari habis maghrib sampai isya atau sampai jam 8. Ini ngaji di rumah, bapaknya tampil. Ayo nak, kumpul, kita ngaji bareng. Walaupun mungkin bapaknya belum lancar Al-Quran, enggak apa-apa, kumpul dengan anak. Apalagi kalau bisa baca Al-Quran latih. Karena visinya jelas, pengen ada anak yang hafal Quran, dia dokter, dia ahli IT, dia dosen, ya. Contoh mungkin ada program yang tadinya kebiasaan kulineran, ya sekarang ganti. Kulinernya di mana? Di toko buku. Ya. Budget biasa keluar dari rumah 500.000, jajan di mana diganti sekarang. Jajannya yang biasa rames tapi beli buku. Ini contoh keluarga yang visinya jelas. Ya. Contoh, jangan membeli barang yang tidak memiliki manfaat dan mencerdaskan. Bapaknya senang apa gitu ya, punya apa istilahnya, hobi apa, sekarang mulai diganti. Ya, karena visinya sudah jelas, pingin punya anak yang ahli Al-Quran, dia seorang dokter, IT, segala macam. Itu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ketika keluarga itu punya tujuan. Sehingga aktivitas yang dilakukan pun akan terbingkai dengan apa? Dengan program. Kalau keluarga yang gak jelas ya mungkin ya gak punya panduan, yang penting jalan saja, dipikir mengkok gitu ya. Ini yang harus mulai kita bangun. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal-hal yang ketika kita punya visi, Ustadz, apakah sudah telat? Ya, saya ini sudah jadi mbah-mbah, anak saya sudah mentas semua. Ya, apakah sudah telat? Tidak.
Visi itu kita sampaikan ke anak keturunan kita. Ya, ke cucu-cucu kita sampaikan tentang visi, misi, tujuan dari kehidupan seorang muslim. Ya. Maka tentunya di dalam keluarga ini harus benar ditentukan dulu siapa parent leadernya. Ya, yang mimpi itu jelas siapa? Suami. Ya, jangan sampai salah peran. Semuanya diurusi oleh siapa? Oleh istri. Pokoknya bapak itu hanya nyari duit tok wis. Salah, Pak. Karena yang bertanggung jawab penuh itu siapa? Adalah suami. Ya. Kenapa kita harus punya penentu? Pertama, ya, dia yang menentukan arah, dia yang akan membangun tim, dia yang akan membangun, ya, membuat keputusan yang sangat penting, yang sangat strategis. Adanya keluarga itu ya di panjenengan semua. Keluarga mau dibawa kemana ya tergantung panjenengan. Ya, anak kita mau dibentuk apa ada pada siapa? Bapak. Ya, karena bapak itu adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki peran strategis dalam pembentukan kepribadian anak melalui visi keluarga. Ya. Maka contoh, ya, jika anak dan istri kita ingin berpakaian syar'i, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah? Bagaimana sebagai pemimpin di keluarga? Berarti dia yang punya aturan, jelas melakukan tindakan, mengingatkan. Ya, ini tidak mungkin dibebankan kepada siapa? Kepada istri. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini pertama harus punya visi di dalam keluarga. Apalagi yang baru nikah, baru mencari siapa? Calon pendamping, itu kesempatan untuk menentukan visi mau dibawa kemana itu kita sudah punya impian. Saya punya 4 anak, yang satu mungkin ahli IT, yang satu menjadi dosen, ya, menjadi dokter, menjadi apa, ya, itu visi kita. Dosen yang bagaimana, dokter yang bagaimana, itu yang membangun visi adalah kita. Ya, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala nanti pasti yang akan menentukannya, tapi kita sudah melakukan usaha. Ya, perencanaan itu sudah sebagian dari kesuksesan. Merencanakan sudah merupakan bagian dari sukses. Ya. Lalu berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih berbicara tentang pendidikan, ya. Ketika sudah menentukan visi misinya, maka yang kedua, tugas orang tua adalah memberikan pendidikan terbaik. Memberikan pendidikan yang terbaik itu yang ada di benak kita kadang-kadang langsung harus menyekolahkan di mana? Bukan. Memberikan pendidikan yang terbaik itu adalah kita memulai peran kita sebagai bapak, sebagai istri dengan visi yang jelas. Ya. Karena sudah jelas anak kita diarahkan menjadi dokter umpama. Ya, kita sudah mulai dari kecil itu sudah dilatih. Ya, sudah mulai diajak bereksplor, ya, mengamati. Bahkan mungkin dari mainan-mainannya pun sudah ada arahan-arahan kemana. Ini anaknya kok seningnya ngotak-ngotik mobil, baru diberikan 2 hari sudah dibongkari. Ya. Maka bagi orang tua ini kan sudah punya, oh, anak saya ini kok seringnya ngotak-ngatik barang gitu ya. Maka mulailah orang tua merencanakan visi misinya. Berikan pendidikan yang terbaik. Ya, menyekolahkan, memesantrenkan itu hanya sebagian kecil dari tugas kita. Kalau kita memang tidak mampu, ya barulah kita menitipkan anak-anak kita di lembaga-lembaga. Ya, tapi tugas utama dari orang tua adalah memberikan pendidikan, terutama adalah pendidikan agama. Ya, tadi dari bangun pagi saja itu sudah kita punya visi. Ya.
Rasulullah SAW mengingatkan tidak ada suatu pemberian yang lebih utama melainkan pendidikan yang terbaik bagi siapa? Bagi anaknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya hakikat mendidik itu adalah sebenarnya mempersiapkan anak berpisah dari orang tua. Ya. Jadi hakikat mendidik anak itu adalah mempersiapkan anak berpisah dari orang tua. Sehingga setelah berpisah mereka nanti akan menjadi anak yang mandiri. Survive. Ya. Imannya kuat, ibadahnya kuat, akhlaknya baik. Itu kan tujuan kita mendidik, biar nanti mereka mandiri, survive dalam keadaan apapun, imannya tetap oke. Ya. Kepribadiannya oke, ibadahnya tetap baik. Itu tujuan dari mendidik. Ya. Walaupun mungkin kita Masya Allah capek ya Pak. Yang namanya mendidik itu Masya Allah luar biasa, penuh tantangan. Tapi gak apa-apa. Bayar di depan jauh lebih ringan daripada bayar di belakang. Gak apa-apa kita capek mendidik sekarang, berdarah-darah kita sekarang, itu lebih baik daripada nanti kita berdarah-darah ketika kita sudah jompo, tua, punya anak yang susah diatur. Lebih baik kita capeknya sekarang. Lebih baik sibuknya sekarang ngurus anak daripada kita nanti kita sudah lemah sibuk ngurusi anak. Istilahnya lebih baik bayar di depan, ya jauh lebih ringan daripada harus bayar di belakang. Karena jika pelajaran ini tertinggal, artinya ketika masa-masa pendidikan yang harus kita berikan ke anak-anak, bagaimana menjaga sikap, mendidik, ya, ketinggalan materi ini, ya, kelak pasangannya, anaknya, masyarakat di sekitarnya yang akan menjadi korban remedialnya. Kalau kita telat hari ini, yang merasakan bukan hanya kita Pak, masyarakat juga. Maka kita nyatakan kita lebih memilih, lebih baik mendidik anak sekarang daripada lelah melihat kelakuan anak yang tidak bertanggung jawab di masa depan. Ya, jadi lebih baik kita berdarah-darah sekarang daripada kita nanti sibuk capek ya di masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita ya kita titipkan di sekolah, di lembaga, maka usahakan itu satu frekuensi antara sekolah dengan rumah. Sama. Dibiasakan apa di sekolah yang baik, di rumah pun harus berjalan baik, ya. Yang keempat adalah membangun komunikasi yang baik, yang efektif antara kita dengan anak-anak. Inilah yang menjadi masalah utama kita hari ini, Pak. Komunikasi. Ya. PR kita hari ini kadang-kadang ya, kita ini tidak bisa menjadi orang tua yang menjadi tempat curhat anak. Jadi kalau anak sudah curhatnya di medsos, curhatnya ke orang lain, bahaya. Contoh punya anak putri gak berani curhat sama ibu, curhatnya mungkin sama pacarnya, rusak. Ya, maka jadilah orang tua yang berperan, ya, terutama dalam berkomunikasi dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah penelitian, ya, anak-anak kita itu rata-rata dalam setiap harinya menerima komentar buruk dari orang tua itu 460. Saya nggak ngarang ya, saya ambilkan dari Quantum Learning dari Bobby Potter. Sebuah penelitian secara umum, ya, anak-anak itu dapat kritik, komentar buruk itu lebih banyak daripada komentar positif. Benar apa? Benar Pak? Antara pujian dengan celaan lebih banyak celaannya. Itu fakta katanya. Ya. Bagaimana akan menjadikan anak kita anak yang hebat dong, tiap hari yang didengar apa? Cacian, marah, gitu ya. Kadang-kadang lontaran kata-kata negatif daripada pujian.
ya. Apalagi ada 12 gaya populer. Ya, seringnya kita merentah, meremehkan, membandingkan, mencap, mengancam, menyindir, menyalahkan, menasihati bagus ya. Membohongi, menghibur, mengkritik, menganalisa. Ini kalau terlalu sering dosisnya diberikan kepada anak kata-kata ini, itu anak hasilnya tidak percaya diri. Ya, itu hasilnya kalau kita terlalu banyak 12 gaya ini. Itu dari Baby Potter, Quantum Learning dan Teaching. Kalau dosisnya terlalu banyak, Pak, nasihati bagus. Tapi kalau nasihat itu menjadi dosisnya terlalu banyak juga membuat anak tidak percaya diri. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pendidikan anak itu, ya, ada prinsip yang harus kita pegang namanya qaulan sadida. Qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, tidak ada kebohongan. Itu yang harus kita aktifkan setiap hari ketika kita berkomunikasi dengan anak. Contoh ini, kita ini jarangnya menggunakan qaulan sadida. Ini contoh kecil, Pak. Contoh, kita punya anak kecil. Ketika kita mau berangkat kerja, tiba-tiba anak kita nemplok, gak mau pisah. Apa yang kita lakukan, Pak? Seringnya kita membuat jurus menselimur anak. Anak dibawa kemana gitu ya, mungkin dibawa ke belakang, lihat ayam, ayamnya bagus. Setelah anak lupa dengan kita, lalu kita ujuk-ujuk pergi lari. Seret, naik motor, anaknya ngamuk, nangis. Kenapa? Alasannya anak kita jangan sampai pas kita berangkat nangis. Apa akibatnya Bapak Ibu? Kalau sejak kecil sudah dilatih seperti itu sudah melatih anak berkhianat, melatih anak bohong. Ibunya mau pergi, kamu coba ambil di belakang. Anaknya ke belakang, ibunya langsung pergi ke warung umpama. Bayangkan, itu akan terbentuk dalam pikiran anak, ibu membohongi saya, berarti saya boleh berbohong. Kenapa tidak kita sampaikan qaulan sadida? Kenapa Bapak tidak menyampaikan, Bapak ini mau kerja, insya Allah kita akan bertemu lagi. Sebentar Bapak nanti akan kembali lagi. Walaupun anak nangis, itu lebih baik anak nangis tapi anak mendengarkan qaulan sadida dari siapa? Dari ayahnya. Di awal nangis gak apa-apa. Tapi ketika dialog itu disampaikan, anak tahu kenapa Bapak harus pergi, kenapa Bapak harus berangkat, daripada tadi kita menselimur anak, ya, sekedar kita jangan anak itu sampai nangis tapi kita melakukan perbuatan yang keliru. Itu kadang-kadang qaulan sadida kita ini lepas. Contoh, anak mungkin lagi buka gadget, menonton yang gak benar. Kadang-kadang kita ini salah berucap. Kamu masih kecil, gak boleh. Itu benar gak Pak ucapan kita? Kamu masih kecil, gak boleh nonton ini. Itu salah apa benar Pak? Itu qaulan sadida apa bukan Pak? Kamu masih kecil gak boleh. Mafhum mukhalafahnya kalau gede boleh. Itu salah berarti ucapannya. Berarti apa yang diucapkan? Gak boleh itu adalah haram, itu aurat, kamu harus tutup. Itu qaulan sadida. Jangan sampai ucapan kita salah, kamu masih kecil gak boleh. Mafhum mukhalafahnya artinya kalau besar berarti boleh. Itu contoh-contoh qaulan sadida di dalam mendidik keluarga yang hari ini kadang-kadang kita hilang. Asal anak senang, ya, kadang-kadang ucapan-ucapan kita ini tidak qaulan sadida. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin kita akan lanjutkan, ya, pertemuan-pertemuan yang akan datang masih tentang pembahasan membangun keluarga yang ideal, ya. Kita sudah membahas ada 4 poin, ya. Yang keempat ini, ya, kita berusaha membangun komunikasi yang baik dengan anak. Salah satu anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala, komunikasi yang diperintahkan
adalah kita berucap dengan qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita terbiasa ucapan kita benar, ucapan kita tidak ada kebohongan, kita jujur kepada anak, maka salah satu dari pahalanya yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan kita. Kita mungkin bukan orang tua yang hebat, bukan bapak yang hebat, tapi kita berusaha mengucapkan qaulan sadida, Allah yang akan memperbaiki kondisi kita. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan di dalam keseharian kita, di dalam mendidik anak-anak kita. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.